Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 29 April 2025. Tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menerima satu kebenaran, Yesus itu adalah Tuhan Anak Allah yang menjadi juru selamat dunia. Pengakuan tertua yang disebutkan oleh Thomas setelah Yesus bangkit, dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Pengakuan ini merupakan satu kebenaran yang kita terima dan kita dengar selama ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Perlulah untuk memberi perhatian khusus terhadap pengakuan ini, supaya kita memegang teguh, tetap diam dalam pengakuan itu, tetap tinggal dalam pengakuan itu, tidak diombang-ambingkan oleh apapun. Sudah disampaikan lama dahulu bahwa akan muncul orang-orang yang menyangkal Kristus, yang disebut dengan antikristus. Maka munculnya anti-Kristus, mereka yang menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Anak Allah, harus membuat kita lebih lagi memegang teguh keyakinan dan kebenaran yang sudah kita dengar sejak pada mulanya. Yesus sendiri sudah mengatakannya, tindakannya sudah membuktikannya, orang-orang di sekelilingnya juga menyaksikannya. Dan itu yang kita boleh terima dari setiap pembacaan Alkitab yang menjadi kitab suci kita. Sekali lagi, Yesus itu sungguh Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat kita. Tetaplah tinggal dalam pengakuan ini. Tetaplah berpegang teguh pada pengakuan yang telah kita dengar ini dan telah kita terima ini. Apapun ajaran-ajaran palsu yang datang, bagaimanapun perkembangan ilmu pengetahuan atau perubahan zaman, kiranya tidak mengubah pengakuan ini, tidak melupakan kebenaran ini yang sudah kita dengar sejak dahulu. Tinggallah senantiasa di dalam pengakuan itu. Orang-orang yang tinggal dalam pengakuan itu berarti tinggal di dalam Anak atau di dalam Yesus Kristus. Siapa yang tinggal di dalam Yesus Kristus, ia juga ada di dalam Bapa. Kita dan kerinduan kita adalah tetap terhubung dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena bersama Dia kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita akan dapat melalui segala persoalan, kita akan memperoleh kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan. Maka hari ini kita diingatkan, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Apa dan bagaimanapun perkembangan zaman, perubahan kebiasaan, perkembangan ilmu pengetahuan atau ajaran-ajaran, janganlah kiranya membuatmu menjadi ragu, goyah, dan akhirnya ikut-ikutan terhadap mereka yang disebut dengan antikristus. Tinggallah di dalam Yesus Kristus. Itu berarti kita memperoleh segala sumber daya, tenaga hanya dari Dia. Itu sebabnya dalam nyanyian
Sekolah minggu ada sering disebut Yesuslah pokok, kita carangnya. Siapa yang tinggal terus di dalam pokok, dia akan memperoleh sumber kehidupan yang menolongnya untuk terus bertumbuh dengan baik. Dia berbunga, lalu berbuah, buahnya lebat, enak dan manis. Supaya kita bisa berbuah dan buahnya lebat dan rasanya manis atau baik, tetaplah menempel di pohon itu. Tetaplah kita tinggal di dalam sang pokok itu, Yesus Kristus. Maka apapun yang menjadi firman-Nya, itulah yang kita terima sebagai asupan gizi, kekuatan, dan menjadi penuntun bagi kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Tinggallah di dalam Kristus dan lawanlah anti Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami supaya tetap teguh beriman dan memegang keyakinan kami bahwa Yesus adalah Tuhan Anak Allah, Juru Selamat kami. Apa dan bagaimanapun perkembangan zaman ini, janganlah kami terbawa arus, tapi biarlah kami tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Engkau sebagai sumber kehidupan kami untuk terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus dengarkanlah doa kami ini. Amin.